air. Dialah makhluk Allah Azza wa Jalla yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Makhluk yang kecil ini bisa menjadi teman yang sangat dibutuhkan, dan suatu saat dia bisa menjadi musuh ketika dia mengamuk, seperti bencana tsunami. Air, entah dari mana sumbernya, dia memberi tanpa harus memilih siapa yang akan diberinya. Dia masuk melewati seluruh tempat, di sela-sela bebatuan, di sela-sela rerumputan, di sela-sela tanam-tanaman. Air mengalir kemana saja ia bisa mengalir. Beberapa sifat air diantaranya ialah dia akan berubah warnanya, baunya, rasanya sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Ketika air yang jernih ini dicampuri oleh kopi, maka dia akan berubah warna seperti warna kopi, rasa seperti rasa kopi. Jika ia dicampuri dengan teh, maka dia pun akan berubah warna seperti warna teh, rasa juga seperti rasa teh. Jika ia dicampuri dengan susu, dia akan berubah warna seperti warna susu, rasa seperti rasa susu. Lalu apakah air ini bisa kembali jernih? Setelah dia dinodai oleh kopi, setelah dia dinodai oleh teh, setelah dia dinodai oleh susu, atau dia dinodai oleh bahan-bahan yang lainnya, sehingga berubah sifat aslinya jernih. Sifat aslinya tawar. Bahkan air tawar yang ada di sungai ini pun akan berubah rasanya menjadi asin ketika berada di lautan. Lalu kenapa air yang semulanya tawar di sungai ini mengalir menuju lautan, lalu berubah menjadi asin dan diolah kembali, naik ke atas langit, berada dalam gumpalan awan, turun kembali ke atas bukit, kembali ke sungai-sungai, ke mata air. Air tersebut berubah menjadi tawar kembali. Sebenarnya manusia sifatnya hampir sama dengan air. Ketika manusia dilahirkan ke bumi, dia adalah dalam keadaan muslim. Dia keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Sama seperti air yang bersumber dari tempat yang jernih. Dia mengalir menuju tempat-tempatnya.
ada air ini mengalir ke tempat yang jernih dan terjaga, diselamatkan sehingga menjadi air mineral yang jernih. Ada yang diambil dan diolah untuk bahan pabrik. Ada yang diambil dan diolah untuk sawah. Ada air yang mengalir begitu saja sehingga akhirnya dia berada di satu tempat, yaitu tempat yang kumuh, penuh dengan sampah. Bagaimana kita sebagai manusia? Bukankah kita dulunya dalam keadaan fitrah, suci? Kita mengenal Tuhan kita, Rob kita adalah Allah Azza wa Jalla. Lalu mengapa hari ini kita tidak mengenal Rob kita, Allah Azza wa Jalla? Jika manusia mampu mengalahkan hawa nafsunya, dia mampu mengalahkan egonya. Setiap manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berpikir secara fitrah bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Lalu mengapa ada orang yang tidak paham tentang hakikat Tuhannya sehingga dia memahami bahwasanya tidak ada Tuhan? Seperti orang yang memahami bumi ini, manusia lahir dan tumbuh secara sendirinya, tidak ada Tuhan. Karena hatinya, pikirannya sudah terkunci mati oleh hawa nafsunya sendiri. Dia tidak mampu berpikir, dia tidak mampu menggerakkan perasaannya. Hatinya sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak paham bahwasanya Rob yang maha sempurna, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang menciptakan langit dan bumi, yang menggenggam jiwa-jiwa manusia. Semoga kita kembali dalam keadaan fitrah, suci, seperti air yang jernih ini, yang berasal dari sumber mata air yang jernih. Dan kemanakah air ini akan mengalir? Tentu seperti kita manusia, ada yang berhasil mengalir dalam keadaan jernih, ada yang ternodai. Maka air ini akan kembali dalam keadaan jernih ketika dia mau untuk dijernihkan. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla agar kembali jernih, bersih, dan kembali fitrah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.